Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai UAS, Hukum Ketenaga Kerjaan, dengan materi yang saya ambil yaitu mengenai PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini seringkali mendapat berbagai konflik. Maka dari itu nanti saya akan menjelaskan seperti apa sih konflik-konflik dan upaya supaya kita tidak bisa mendapat mengenai konflik. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarja Badan dengan NIM 22103080076. Baik, untuk menggunakan waktu ada, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan bekerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pekerja, buruh, dan pengusaha atau majikan. PHK ini dapat disebabkan oleh berbagai hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Jadi secara umum ini, menurut referensi yang saya baca, ada 3 alasan utama yang dapat menyebabkan PHK. Yakni yang pertama, demi hukum. PHK dapat terjadi faktor hukum seperti pensiun, kematian, atau berakhirnya kontrak kerja berdasarkan perjanjian tertentu. Misalnya, kontrak berdasarkan waktu tertentu. Jika hubungan kerja harus diakhiri, maka karyawan dan perusahaan harus melakukan musyawarah. Jika tidak ada kesepakatan, pengadilan hubungan industrial dapat didebatkan. Ya, jika hubungan kerja itu telah selesai, maka harus diakhiri. Jangan kita masih tetap saja bekerja. Tergantung kontrak kita dari mulainya kapan, selesainya kapan. Kita harus terlalu sering mengikuti apa yang disuruhnya. Yang kedua, yaitu keputusan pengadilan. PHK tidak dapat dilakukan secara sepihak. Jika perusahaan ingin melakukan PHK, maka harus melalui proses musyawarah dengan karyawan. Sebelum melakukan PHK ini, alangkah baiknya kita itu melakukan musyawarah kepada yang terlibat lah untuk memutuskan hubungan kerjanya itu. Jika tidak ada kesepakatan, pengadilan hubungan industrial lah dapat memutuskan apakah PHK itu sah atau tidak. Yang ketiga, yaitu pengunduran diri karyawan. Jika karyawan ingin berhenti, pengunduran diri harus dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan. Karyawan harus melakukannya karena kemauan mereka sendiri. Nah, jadi ingatlah bahwa PHK ini harus mematuhi peraturan yang berlaku dan memperhatikan hak-hak karyawan. Jika Anda menghadapi situasi PHK, sebaiknya kalian untuk berkonsultasilah kepada ahli hukum, biar mereka lah yang tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, untuk konflik yang saya ambil di PHK ini biasanya yang terjadi mengenai ketidaksetujuan tentang kinerja. Jadi konflik mengenai ketidaksetujuan tentang kinerja ini dapat muncul di berbagai situasi lah, enggak di dunia kerja saja, tetapi bisa juga di lingkungan keluarga maupun dalam organisasi. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi dasar hukum pembahasan konflik semacam ini. Jadi biasanya yang pertama itu perbedaan ekspektasi. Konflik sering kali muncul ketika individu atau
kelompok ini memiliki ekspektasi yang berbeda lah terkait kinerjanya. Misalnya itu seorang manajer itu mungkin mengharapkan hasil yang cepat, lebih cepat dan dari bawahan. Sementara bawahan itu merasa terbebani karena sulit, tidak dibayangkan apa yang seorang manajer yang lakukan. Manajer ya tinggal seperti menyuruh saja, tetapi bawahannya yang bekerja itu pusing dia seperti apa mungkinnya. Yang kedua itu mengenai komunikasi yang tidak efektif. Jadi ketidaksetujuan seringkali muncul karena komunikasi yang buruk. Jika atasan dan bawah tidak berbicara secara terbuka tentang harapan dan masalah kinerja, konflik bisa meningkat. Komunikasi yang tidak efektif ini tidak baik juga ya teman-teman, karena ketika kita diam tidak bisa bercerita apa-apa, kita tidak tahu masalahnya itu seperti apa. Tapi ketika kita sudah mengungkapkan apa yang kita ingin bicarakan, pasti kita paham apa sih puncak permasalahannya. Nah, dari situlah. Terus yang terakhir ini ketidaksetaraan dalam penghargaan. Konflik ini juga bisa muncul ketika ada perbedaan dalam penghargaan atau insentif yang diberikan berdasarkan kinerja. Jika seseorang merasa tidak adil dalam pengakuan atau kompensasi, konflik bisa terjadi. Nah, contoh seperti di dalam dunia kerja itu, si manajer ini dia lebih memuji yang B ini dari C, otomatis C cemburu. Nah, dari situlah bisa menjadi penyebab konflik. Selanjutnya saya akan memberikan upaya supaya tidak ada konflik tersebut. Bagaimana sih caranya? Yang pertama itu yakni berbicara itu terbuka adalah kunci untuk mengurangi ketidaksetujuan. Dari situ yang tadi saya jelaskan, ngomong apa yang dipermasalahin, ngomong biar semuanya selesai. Nah, seperti juga yang lain, adakan pertemuan secara rutin untuk membahas isu-isu yang mungkin timbul dalam pertemuan ini. Semua pihak dapat berbicara tentang permasalahan yang ada dan mencari solusi bersama. Terus yang kedua ini mendefinisikan ekspektasi. Jadi jelaskan ekspektasi dengan jelas kepada seluruh tim atau anggota organisasi. Ini termasuk tujuan kinerja, tanggung jawab, dan harapan terkait kerjasama. Jadi semua itu diobrolin ya teman-teman, dari untuk tujuan kita seperti apa, tanggung jawab masing-masing tugas kepada karyawannya, dan juga harus sama-sama dalam bekerja tim. Selanjutnya yang terakhir ini, yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Jadi setiap individu ini memiliki pandangan yang berbeda. Menghormati perbedaan pendapat adalah langkah penting untuk mengatasi konflik. Nah, jadi dari sini kunci dari konflik ini salah satunya adalah komunikasi. Jika komunikasi kita tidak berjalan dengan baik, maka hancurlah di dalam dunia kerjaan itu. Nah, sebaliknya jika kita dalam kerja itu komunikasi kita baik, nah maka semuanya akan berjalan baik. Mungkin demikian tugas UAS yang dapat saya sampaikan mengenai PHK ini atau pemutusan hubungan kerja. Saya Sarazi Ramadan dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah, NIM 22103080076. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.